Banyak SMS yang masuk ke saya. Banyak orang cerita ke saya hari ini yang menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan islamisasi secara sistematis di Papua. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku dan teman-teman sekalian, salah seorang tokoh dari Papua mencoba protes kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo untuk melakukan evaluasi kepada salah satu menterinya, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian, yang mana akhir-akhir ini Tito Karnavian melakukan pelantikan kepada 4 orang PJ gubernur di Papua. Tetapi gubernur yang dilantik ini empat-empatnya beragama Islam. Nah, Natalius Pigai itu melihat bahwa di situ ada indikasi islamisasi kepada tanah Papua. Nah, oleh sebab itu, seperti apa cuplikan videonya? Langsung saja kita simak video yang berikut ini. Hari ini, tanggal 13 November, Menteri Dalam Negeri Profesor Dr. Tito Karnavian melantik 4 orang gubernur Papua, yaitu Gubernur Provinsi Papua Ridwan Rumah Sukun beragama Islam, Papua Barat Ali Baham beragama Islam, yang ketiga Papua Barat Daya Muhammad Musad beragama Islam, dan Papua Pegunungan Felix Wanggai beragama Islam. Saya meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk koreksi dan meminta atau menegur Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, karena penunjukan PJ Gubernur Papua yang beragama Islam itu menyakiti perasaan mayoritas rakyat Papua. Saya pendukung Islam, tapi saya tidak bisa melihat sebuah ketidakadilan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap rakyat Papua. Banyak SMS yang masuk ke saya. Banyak orang cerita ke saya hari ini yang menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan islamisasi secara sistematis di Papua. Ya. Oleh karena itu, ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, ini warningnya, saya sebagai orang yang punya kredibilitas dan integritas menangani soal-soal bangsa ini. Ya. Sudah cukup lama saya menangani persoalan ini, termasuk peristiwa Tolikara. Ya. Saya adalah ketua timnya. Karena itu saya meminta Bapak Presiden Joko Widodo menegur, mengingatkan agar supaya Menteri Dalam Negeri evaluasi. Ya, mengganti mereka itu tidak ada masalah daripada kerusakan yang sistematis di Papua. Saya khawatir peristiwa seperti Tolikara muncul, kebencian terhadap antara agama itu muncul. Apalagi kita menghadapi pemilu, peristiwa-peristiwa pemilu besar, hajatan demokrasi besar. Tidak boleh dong lakukan suatu kebijakan yang mencederai perasaan. Harusnya sudah tahu. Di Papua ini adalah tanah Kristen. Itu tidak berarti saya tidak suka Islam. Saya pembela Islam. Saya pembela keadilan. Tapi tidak boleh. Itu sesuatu yang mencederai perasaan rakyat Papua. Nah, oleh karena itu, saya meminta yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengoreksi, mengganti semua dengan putra-putri Papua yang terbaik, yang memiliki kemampuan yang lebih unggul, yang punya karier yang bagus, dan memiliki standar kompetensi dan standar golongan yang memenuhi syarat. Kita tidak akan pernah menunjuk orang siapa yang harusnya menunjuk. Tidak. Saya bicara ini karena orang Papua itu sangat sensitif kalau soal masuk agama dan ras.
Ini demi bangsa dan negara. Tidak boleh Menteri Dalam Negeri dengan sadar dan sengaja menunjuk. Ya, nggak boleh itu. Coba di provinsi lain misalnya lakukan hal yang sama, orang marah semua. Di Papua, ya, kalau saya tidak tegur kayak begini, saya tidak kritik seperti begini, nanti bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Ya, bisa berbahaya. Oleh karena itulah, maka sebelum mereka bertugas, diganti semua. Saya meminta diganti semua. Diganti. Nggak bisa, itu mencederai perasaan itu. Tidak boleh Menteri Dalam Negeri lakukan. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Kita mau ingin menghadapi pemilu dengan baik kok. Jangan sampai ada peristiwa besar, apalagi peristiwa Palestina dan Israel di Papua. Ini pendukung Israel. Ini bisa mereka munculkan hal-hal yang tidak diinginkan dan saya berharap tidak boleh terjadi. Sekian, terima kasih. Dengar ikhlas Ustadz ikut Bem. Oke, berarti kalian mau ikut saya. Bisa ikuti kata-kata saya? Bisa. Bisa. Saya satu-satu dulu kah atau semuanya? Saya tanya. Cakasa. Satu-satu. Cakasa. Oh, sama-sama. Ya. Oke, kalau begitu. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh Aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi sungguh-sungguh dan aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu utusan Allah. utusan Allah. Kalian bisa ikut saya takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu berarti kalian besok akan sama saya, kita naik kapal laut, kita berangkat, dan kalian akan belajar di pesantren saya di Bekasi. Dan kalian ini akan menjadi orang-orang baik, orang-orang mulia yang akan membangun kampung halaman akan datang. Hari ini walaupun orang lihat hitam, keriting, tapi 10 tahun akan datang kalian akan bicara di atas mimbar, bicara di mana-mana. Maka kalian ikuti, kalian pilih sesuatu yang baik untuk perubahan itu. Asmat berubah di tangan anda semua. Wahai saudara-saudaraku, hari ini saya menjadi orang yang bahagia karena kalian mendapat hidayah dari Allah untuk pertama masuk Islam, yang kedua menuntut ilmu pengetahuan. Dan ini subhanallah. Mudah-mudahan Allah rahmati kalian semuanya dan kalian akan menjadi orang-orang yang akan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira itu kita akan turun ke kampung dan besok kita akan berangkat. Oke. Oke. Ya, saudaraku dan teman-teman semuanya, tadi kita telah mendengarkan bersama bagaimana pernyataan langsung dari tokoh masyarakat Papua ini, yaitu Natalius Pigai, yang mana dia meminta kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja menterinya yaitu Tito Karnavian, yang mana akhir ini si Tito ini melantik 4 orang PJ Gubernur Papua yang keempatnya beragama Islam. Nah, di situ ya Natalius Pigai ini melihat bahwa di situ ada indikasi islamisasi ke tanah Papua, dan dia tidak mau islamisasi terjadi di tanah Papua karena tanah Papua mayoritas beragama Kristen. Nah, teman-teman semuanya,
saya setuju apa yang dikatakan oleh Natalius Pigai ini, karena kita tahu bahwa orang-orang Papua ini sangat damai sekali, sangat menghormati antar umat beragama, dan di sana tidak ada istilah kafir mengkafirkan, haram mengharamkan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.